Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama di hari Minggu yang berbahagia ini, bersatu bersepakat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam segala kehidupan kami hari ini, sehingga kami boleh kembali lagi beribadah. Mari Tuhan Engkau jagai hati kami. Sekiranya dalam hati kami ini Tuhan ada dosa pelanggaran, ampuni kami. Kuduskan kami dalam hadirat-Mu, agar setiap pujian penyembahan kami layak di hadapan-Mu. Engkau ambil alih setiap pribadi kami, dimanapun kami berada. Engkau Bapa lindungi kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Manifestasi kuasa kegelapan, roh jahat di udara, sihir, santet, perdukunan, kuasa mantra apapun yang Bapa tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami, yang ingin mengintai kehidupan kami Tuhan, yang ingin mengintimidasi kami, bahkan kekuatan Bapa COVID-19 dengan setiap varian barunya Tuhan, kami berdoa hari-hari ini kuasanya, kami katakan dan ajukan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kami beribadah, karena pertolongan dalam Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa di surga, kirim pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga untuk kami, sehingga di dalam setiap ibadah yang kami kerjakan, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Pernah ku ragukan kasih setia-Mu yang Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Kasih hati tanpa suram, awan gelap terus menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu lebat di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebat di kakiku, rasaku goyang sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebat di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebat di kakiku, rasaku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebat di sisimu, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebat di kakiku, rasaku goyang sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebat
sehingga mereka melewati hari-hari mereka dengan kemenangan iman yang luar biasa. Mari berikan kami semangat Tuhan hari ini. Biarlah kami bersyukur bersorak-sorai dalam baik-Mu Tuhan. Karena Engkaulah kekuatan jiwa kami untuk kami selalu diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau puji Tuhan lebih lagi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa buat kita. Haleluya. Hey, rasa Tuhan sungguh luar biasa bagi kita hari ini. Terima kasih Yesus. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah kekuatanku, kaulah sukacitaku. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah kekuatanku, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat kuasa. Aku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Haleluya, ku bersyukur, ku melompat bagimu, Yesus kami dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanku, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat kuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Yesus, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kami dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Aku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kami dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kami dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita rayakan kasih Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ketika kita menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa, hidup kita semakin diberkati. Haleluya. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus memberkati kehidupan kami. Engkau terus memberikan kekuatan buat kami percaya kepadamu, sehingga kami menetapkan hati dan langkah kami tertuju kepada Tuhan. Biarlah beria-ria orang-orang yang mencari Engkau Tuhan, karena Engkaulah keselamatan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, urapan-Mu terus mengalir menguasai hati pikiran kami, jiwa kami, sehingga kami senantiasa rindu dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman
Segenap hidupku percaya padamu. Kecaparan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanmu. Kuatkan dan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Oh, cabaran Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Kuatkan dan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan jangan bosan-bosan kita merenungkan firman Tuhan, karena saya percaya ada kuasa yang besar yang bekerja di dalam setiap perkataan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, dan hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan hikmat-hikmat yang berasal dari kerajaan surga. Urapi dengan kuasa dan otoritas, sehingga setiap perkataan firman yang disampaikan membawa mujizat, membawa kuasa, membawa kekuatan, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa pelepasan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya dan punya keyakinan yang kokoh di dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan-Mu, firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang sanggup menyelamatkan setiap kami yang percaya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Perenungan kita saat ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Judul renungan kita pada saat ini, tanda seseorang mengalami jamahan Tuhan. Alkitab berkata Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah orang yang sakit itu, dan seketika orang itu sembuh. Saya percaya ada transfer kuasa, saya percaya ada transfer pengurapan. Ingat saudara, ketika Musa mengangkat tangan, ada urapan yang bekerja menjamah Yosua dan orang-orang Israel sehingga mereka mengalami kemenangan. Nah, apa tanda-tanda yang dapat kita rasakan ketika kita mengalami jamahan Tuhan? Yang pertama saudara, di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa, sekali lagi, ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Saya ulang, bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubah?" Jadi yang pertama di sini ada transfer tenaga, ada transfer kuasa saudara. Alkitab berkata Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya, dan Alkitab juga berkata wanita itu merasakan kuasa menjamah dirinya. Jadi yang pertama, apa tanda-tanda kita mengalami jamahan Tuhan? Kita akan merasakan ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita, sehingga hati kita berkobar-kobar,
hati kita terasa panas seperti mau meledak, saudara. Dan tanpa disadari, air mata mengalir dengan derasnya. Kita merasakan kehangatan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti contoh saudara dalam Lukas pasal 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ketika murid-murid Yesus berjalan di Emmaus, dia bertemu Yesus dan dia merasakan ada jamahan Tuhan, hatinya menjadi berkobar-kobar. Kalau kita beribadah, mungkin saudara pernah melihat dalam sebuah KKR, dalam sebuah ibadah, ada orang-orang yang jatuh, saudara. Orang yang jatuh ketika mengalami penumpangan tangan, bukan karena didorong oleh seorang pendeta, tetapi ada kuasa yang masuk dalam hidupnya, ada hadirat yang memenuhi hidupnya. Alkitab juga berkata di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan itu. Jadi imam-imam ini tidak tahan berdiri, saudara. Mereka rebah di dalam roh. Kenapa? Karena ada kemuliaan yang memenuhi kehidupannya. Atau mungkin saudara pernah melihat ketika ada penumpangan tangan, ada orang yang rebah di dalam roh kemudian menggelepar-gelepar. Alkitab juga berkata dalam Markus pasal yang ke-9, saudara, ayat yang ke-25 sampai ayat 27. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Di sini kita melihat orang yang kerasukan roh, saudara, mengalami jamahan Tuhan, dia menggelepar, saudara, dan kemudian dia seperti seorang yang pingsan. Kenapa? Karena roh jahat yang ada di dalam dirinya tidak tahan menerima jamahan Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, apa tanda seseorang mengalami jamahan Tuhan? Dia merasakan ada kuasa dari Tuhan yang memenuhi hidupnya. Seperti ada sebuah ledakan dalam hidupnya. Kadang-kadang orang tiba-tiba menangis, orang jatuh di dalam roh, ada orang yang menggelepar. Kenapa, saudara? Karena ada kuasa yang jahat. Mungkin dia pernah diberikan air minum dukun-dukun, saudara, oleh orang tuanya di masa lalu. Atau mungkin ketika dewasa dia pergi ke dukun-dukun untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan jimat-jimat. Atau mungkin ada orang yang mengalami santet, mengalami doti-doti, saudara. Saya percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Yang kedua, saudara, apa ciri-ciri orang yang mengalami jamahan Tuhan? Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai ayat 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di ayat 26 tadi dikatakan, saudara, ketika seseorang mengalami jamahan Tuhan, Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan memberikan roh yang baru. Di sini dikatakan hati yang keras diubah dengan hati yang baru. Hati yang penuh lemah lembut,
Mungkin orang tersebut sebelumnya dia keras kepala, selalu menolak segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Atau mungkin saudara pernah melihat ada orang yang nakal, ada orang yang ganas, ada orang yang dalam tanda petik disebut preman jagoan. Tetapi ketika dia alami zaman Tuhan, dia menjadi orang yang lemah lembut, saudara. Mungkin ketika dia mendengar firman Tuhan, atau dia ketika mendengar lagu pujian penyembahan, hatinya langsung dipulihkan Tuhan, dia menangis, saudara. Mungkin bagi seorang laki-laki, bagi seorang pendekar, bagi seorang yang jagoan menangis itu gengsi, saudara. Tapi ketika dia mengalami zaman Tuhan, dia menangis seperti anak kecil, saudara. Alkitab berkata ada hati yang baru, ada roh yang baru. Yang sebelumnya hati keras penuh dengan dendam, hati keras penuh dengan iri hati, dengan kedengkian, dengan kepahitan. Tapi hatinya diubah menjadi hati yang lemah lembut, hati yang mengasihi, hati yang murni, saudara. Wah, luar biasa. Dan saya percaya sebagian saudara masih mengalami hal ini. Bagaimana Tuhan mengubahkan hati kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana ciri-ciri seseorang mengalami jamahan Tuhan. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 31 dikatakan, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang kecil. Yang ketika Tuhan menerangi pikiran kita, Tuhan mengubah hidup kita, saudara. Kita berkata bahwa ketika kita ingat masa lalu, kita jadi jijik. Umpamanya contoh, saudara, kita senang, kita kecanduan minum-minuman keras atau rokok atau apa sajalah. Tetapi ketika Tuhan jamah, bukan kita jadi sok suci, saudara, tapi kita jadi teringat, wih, betapa menjijikkan dosa itu, betapa menjijikkan apa yang kulakukan di masa lalu. Bahkan Paulus berkata, wah, yang kulakukan di masa lalu itu tidak ada gunanya ternyata. Benar, saudara, Tuhan mengubahkan hati kita. Ada perasaan sukacita dan Tuhan mengubah kehidupan kita. Umpamanya contoh, dulu kita orang yang tidak suka mendengar lagu rohani atau alergi lah mendengar lagu rohani. Sepertinya kok sok rohani. Tetapi saudara, ketika Tuhan jamah dari hatinya baru, dia jadi rindu loh akan kasih Tuhan. Dia rindu untuk mendengar pujian dan penyembahan. Atau mungkin dulu ada orang yang gak mau ke gereja. Karena apa? Mungkin dibilangin sok suci. Tetapi ketika dia mengalami jamaah Tuhan, dia selalu rindu untuk beribadah. Dan dia tidak mau lagi kumpul dengan teman-temannya yang dahulu, bahkan mungkin sebagian diejek, sudah sok suci. Sebenarnya bukan begitu, saudara. Tapi hatinya diubahkan. Kenapa, saudara? Ketika dia ingat perbuatannya di masa lalu, dia mual. Karena apa, saudara? Ada roh yang baru yang mengalir di dalam kehidupannya. Yang keempat, saudara, apa sih ciri-ciri seseorang mengalami jamahan Tuhan? Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang keempat, hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Zaman Allah akan menimbulkan rasa belas kasihan kita kepada orang lain. Dulu kita cuek melihat orang, melihat penderitaan orang. Tetapi hari ini ada rasa belas kasihan. Bahkan ketika saudara mengalami zaman Tuhan, saudara mengalami kehidupan yang baru dan mengalami kelahiran yang baru, kita jadi rindu, saudara, untuk apa? Menceritakan tentang kasih Tuhan, bagaimana agar orang tersebut juga mengalami kelahiran yang baru. Kenapa? Karena kita tahu ada belas kasihan di dalam kehidupan kita. Yang kelima, saudara, di dalam Yohanes pasal yang keempat
ayat yang ke-28 sampai 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Wanita Samaria itu bertemu dengan Yesus dan dia mengalami jamahan, saudara. Apa perubahan dalam hidupnya? Dia rindu menceritakan tentang kerajaan Tuhan. Dia rindu menceritakan tentang kasih Tuhan. Makanya tidak heran orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan. Mungkin dia tidak sekolah teologi, tetapi mulutnya selalu rindu bercerita tentang kasih Tuhan. Jadi rindu menceritakan tentang kerajaan Allah. Apakah saudara dan saya masih memiliki kerinduan yang sama untuk bercerita tentang kasih Tuhan, untuk bercerita tentang kerajaan Allah, untuk bercerita tentang anugerah Tuhan kepada orang-orang yang saudara temui? Dan yang terakhir, saudara, yang keenam, apa tanda-tanda orang yang mengalami jamahan Tuhan? Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14 dikatakan, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Yang keenam, yang terakhir, tanda-tanda orang yang mengalami jamahan Tuhan, dia akan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Kita melihat bagaimana murid-murid Yesus di dalam Kisah Para Rasul setelah hari Pentakosta. Kemanapun mereka pergi, mereka berjalan dalam kuasa Roh. Mereka mulai menumpangkan tangan, orang sakit menjadi sembuh, perkataannya penuh kuasa, perkataannya penuh otoritas, setiap langkahnya adalah langkah iman, dan tanda-tanda ajaib mereka kerjakan. Dan hari-hari ini pun kuasa itu masih bekerja, saudara. Jadi saya percaya ketika saudara mengalami jamahan Tuhan, berjalanlah dalam kuasa Roh. Ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Kita bukan lagi manusia yang dahulu. Kita sudah dipulihkan Tuhan, dan kita sudah diurapi Tuhan. Biarlah di awal bulan ini, saudara, setiap kita mengalami jamahan Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, urapan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya percaya ada kuasa yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan yang hidup, penuh kuasa, kehadiran berseru. Harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Tuhan takkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, segera hidupku percaya padamu. Tuhan yang berselalu, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru. Harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Tuhan takkan kuasa-Mu,
Yesus Tuhanku, setiap hidupku percaya padamu. Katakan, jamaah Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Tuhan takkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku, setiap hidupku percaya padamu. Setiap hidupku percaya padamu. Kita siapkan hati kita saudara untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita angkat roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus ada iman, ada kuasa kasih iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan, aku tolak kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden bekerja keras makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan digenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua sakit penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan bagi diriku menggantikan organ-organ tubuhku yang sakit, diganti dengan organ tubuh yang sempurna. Darah Tuhan Yesus menghancurkan semua virus sakit penyakit, bakteri sakit penyakit, bahkan virus corona tidak berkuasa. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba, untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berarti bagiku.
Yesus Tuhanku, segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Bapa di surga, hamba-Mu mengangkat tangan dan biarlah pengurapan-Mu mengalir Tuhan. Firman-Mu berkata setiap orang yang diurapi dengan minyak menjadi kesukaan Tuhan lebih dari teman suruh. Maka biarlah Engkau menjamah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Menjamah setiap organ-organ tubuh mereka yang sakit. Mulai detik ini Tuhan, organ-organ tubuh yang sakit diganti dengan organ tubuh yang sempurna. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, karena tubuh mereka adalah bait Allah, tubuh mereka adalah rumah-Mu. Maka Engkau yang berdiam di dalam hidup mereka, membuat semua sakit penyakit hilang dan disembuhkan. Dan dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, semua penyakit itu sudah sembuh. Kami doa, biar jamahan-Mu Tuhan menjamah jiwa setiap jemaat-Mu yang stres, yang depresi, yang khawatir, yang putus asa. Mulai hari ini diberikan kekuatan yang berasal dari Tuhan, diberikan sukacita yang tak terkatakan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Hamba-Mu berdoa biarlah jamahan-Mu menjamah roh mereka, roh yang suam-suam kuku kembali berkobar-kobar Tuhan untuk melayani-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, arahkan mata rohani-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Engkau laki-laki, Engkau menjadi pohon terpantin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Engkau para wanita, Engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan dan Engkau akan tertawa tentang hari depan. Diberkatilah para anak muda, Engkau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka Engkau bersama anak cucumu tidak minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Engkau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah segala berkat Allah Bapa dan Sang Yesus jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.